Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 51, semua orang menyaksikan perang, tapi saya hanya menyaksikan kebakaran ikan. Kota Loyun, Penkiankyu. Terjadi keributan di lapangan, dan orang pertama yang melangkah ke atas ring dikenali. Dia adalah seorang pemuda dari kota Loyun yang telah mencapai tingkat pelatihan otot di alam darah. Segera, seorang pemuda berpakaian hitam bernama Wu Zuang keluar dari kota Guangling dan melangkah ke atas ring. Usai bertukar sapa singkat, keduanya langsung beraksi dan menggelar persaingan sengit. Sesekali, akan ada protes dari pinggir lapangan. Suasana di venue menjadi panas. Orang-orang penting di kursi berbicara satu sama lain dan membuat komentar acak, tetapi mereka relatif tenang. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Sui, berdiri di tengah kerumunan, hanya melihatnya sejenak sebelum diam-diam menggelengkan kepalanya. Baginya, kompetisi seperti itu terlalu membosankan dan tidak menarik sama sekali. Dia menggerakkan matanya untuk melihat sungai di kejauhan. Sebagai perbandingan, sungai Dacang di malam hari sungguh indah. Ada lampu dan ribuan layar yang melayang. Di setiap kapal, ada sosok-sosok yang memandang ke atas, saling berbisik, minum dan bersorak, atau bersorak dengan keras. Bahkan di beberapa kapal bordil, suara sutra dan bambu bisa terdengar, dan ada lagu-lagu indah yang menari jiki untuk menambah keseruannya. Di kedua sisi sungai, orang biasa tidak bisa melihat pemandangan kompetisi gerbang naga, namun hanya mendengarkannya dari kejauhan saja sudah membuat mereka heboh. Teman-teman, mereka hanya menonton kesenangan. Adapun siapa yang menang atau kalah, hanya mereka yang peduli. Penampakan seluruh makhluk hidup di dunia dihadirkan satu persatu dalam cahaya dan bayangan ribuan cahaya yang sangat menarik. Hanya diam-diam mengagumi semua ini, Sui tidak merasa bosan lagi. Di atas ring, pertarungan satu demi satu sedang berlangsung, dan pesertanya semuanya adalah anak muda dari dua kota, berusia tidak lebih dari 18 tahun, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada level alam bergerak darah. Dalam sebuah kompetisi, semua orang menang dan kalah. Sesuai aturan, jika tidak ada yang berani menantang di atas panggung, maka Beck akan menjadi juara pertama dalam kompetisi gerbang naga ini. Sekitar setengah jam kemudian, putra Nibeihu, Niteng, melangkah ke atas ring, yang membangkitkan minat Sui dan menoleh. Niteng pemberani dan memiliki temperamen yang tenang. Dia adalah sosok terkenal di Songyun Jianfu. Dengan penampilannya, dia menimbulkan banyak sensasi. Bahkan beberapa orang besar berhenti berbicara dan menoleh. Niteng memenuhi ekspektasi, menunjukkan tingkat kultivasi yang kuat jauh melampaui rekan-rekannya. Yang jarang adalah dia juga sangat berpengalaman dan kaya akan pengalaman bertempur. Selanjutnya, mereka memenangkan 13 pertandingan berturut-turut. Ini adalah hasil terbaik sejak dimulainya kompetisi gerbang naga. Penonton di lapangan pun meledak dengan antusiasme dan sorakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut aturan, selama Niteng memenangkan 2 pertandingan lagi, dia bisa keluar dari ring untuk beristirahat. Saat kekuatannya pulih, dia bisa naik panggung untuk bertarung lagi. Namun di game ke-14, Niteng bertemu lawan yang kuat dan akhirnya dikalahkan. Banyak orang merasa kasihan, tapi tidak ada yang menertawakannya. Karena dia mampu meraih 13 kemenangan berturut-turut di kompetisi gerbang naga, dia menjadi sangat mempesona di kalangan generasi muda. Dia memiliki karakter yang baik dan pengalaman bertarung yang bagus. Dia jelas pernah mengalami pelatihan pertarungan yang kejam. Sayangnya, keterampilan dan seni bela diri yang dia latih agak vulgar. Sui melihat semua ini di depan matanya dan mengetahui detailnya pelatihan Niteng. Tapi di dalam hati, tepat ketika dia sedang berpikir, Huang Qianjun benar-benar melangkah ke atas ring. Anak ini tidak bisa menjaga ketenangannya, dan karakternya masih kurang sabar. Sui mengangkat alisnya. Namun, ketika Huang Qianjun dengan mudah mengalahkan lawannya dengan metode yang begitu dahsyat, ada sensasi yang sangat besar di lapangan dan suasananya mendidih. Karena lawan yang dia kalahkan adalah orang yang sama yang baru saja mengalahkan Niteng. Perbandingan seperti itu justru membuat Niteng terlihat inferior, jauh kalah dengan Huang Qianjun. Yang membuat orang takjub adalah tidak ada yang menyangka bahwa Huang Qianjun, seorang playboy dan penjahat, bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kejam. Hal ini mengejutkan beberapa orang besar dan menyegarkan pengetahuan mereka. Saudara Huang, anakmu ini luar biasa. Aku tidak menyangka, aku benar. Benar tidak menyangka, ternyata ayah harimau itu tidak memiliki anak anjing. Satu demi satu, wajah Huang Yun memerah, dan dia dipenuhi rasa bangga. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui seberapa buruk reputasi putranya sebelumnya? Namun kini, siapa yang berani meremehkannya? Terima kasih atas ajaran baik Tuan Su. Huang Yuncong menghela nafas secara diam-diam.
Ketika dia memikirkan Sui, dia tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Bagaimana perasaanmu, anakku? Ni Beihu memandang Huang Qianjun yang bersemangat di atas ring, dan memandang Ni Teng yang kembali dengan kekalahan di sampingnya, dan hatinya sangat rumit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa transformasi Huang Qianjun sepenuhnya disebabkan oleh Sui? Jika putranya mematuhi pengaturannya sendiri dan bekerja dengan Sui, bagaimana manfaat yang diperolehnya dari berlatih kultivasi bisa lebih lemah daripada manfaat Huang Qianjun? Semakin dia berpikir seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Ni Beihu. Ayah, aku tidak merasa tertekan. Ni Teng tampak tenang dan berkata dengan tenang, itu hanya sebuah kekalahan. Itu tidak membuatku tersadar. Sebaliknya, itu membuatku melihat beberapa kekuranganku sendiri dari kekalahan ini. Selama saat saya memperbaikinya, dia pasti akan membuat kemajuan lebih lanjut dalam seni bela diri. Ni Beihu tertegun, dan emosi rumit di hatinya segera menghilang, dan dia berkata dengan gembira, jangan sombong dalam kemenangan dan jangan menjadi sombong. Berkecil hati dalam kekalahan. Jika anak saya memiliki pikiran seperti ini, dia pasti akan menjadi seorang master. Meng. Di tanah, Huang Ganjun berteriak keras di atas panggung. Wen Zhuyuan, apakah kamu berani naik ke panggung dan bertarung sekarang? Saat kata-kata ini keluar, suasana hidup tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang tampak tidak percaya. Bahkan orang-orang besar pun terkejut. Wen Zhuyuan. Ini adalah sosok mempesona yang akan bersaing untuk tempat pertama dalam kompetisi Gerbang Naga, dan disukai oleh semua orang di kota Guangling. Bahkan tokoh generasi muda di kota Loyun menganggap Wen Zhuyuan sebagai musuh nomor satu mereka. Siapa sangka Huang Qianjun akan berinisiatif menantang Wen Zhuyuan saat ini. Segera setelah itu, seluruh tempat menjadi gempar. Saudara Huang, kapan anakmu ini menjadi begitu berani? Li Tianhan tidak bisa menahan tawa, dengan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Temperamen seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang pemuda, kata Huang Yuncong dengan tenang tanpa menjadi marah. Tuan Kota Fusan tersenyum. Dan berkata, anak laki-laki ini memang penuh semangat dan keberanian. Bahkan jika dia kalah, dia patut dipuji. Sungguh bagus. Jangan memuji anak ini, dia hanya bajingan. Huang Yuncong tersenyum dan melambaikan tangannya, dan komentar 4 kata Zhou Huaiqiu membuatnya merasa nyaman. Bagaimanapun, ini adalah persetujuan dari para tetua sekte dalam rumah pedang King He. Li Tianhan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Adapun Wen Changqing, dia sedikit linglung dari awal sampai akhir. Dia baru saja merasakan sakitnya kehilangan putranya, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Wajahnya muram sejak dia duduk, dan dia diam, tidak makan atau minum. Huang Ganjun ini sombong ketika dia bangga. Saya akan lihat bagaimana dia kalah nanti. Tidak jauh dari situ, melihat Huang Ganjun menantang Wen Zhuyuan, semua murid keluarga Wen mencibir. Wen Shaobei, khususnya, bahkan lebih bersemangat, mengertakkan gigi dan berkata, orang ini mencari pelecehan sendiri, siapa yang bisa menyalahkannya? Segera, di bawah perhatian banyak mata, Wen Zhuyuan melangkah ke atas ring. Dia berpakaian putih dan tampak megah, dengan pedang panjang di pinggangnya. Begitu dia muncul, ada ledakan sorak-sorai di luar stadion, dan beberapa gadis muda bahkan berteriak kegirangan. Harus dikatakan bahwa Wen Zhuyuan sangat populer, dan setiap gerakan yang dia lakukan menarik banyak perhatian. Kamu tidak membiarkan aku meremehkanmu. Di atas ring, Wen Zhuyuan berkata dengan dingin. Ia juga tidak menyangka Huang Ganjun berani mengambil inisiatif menantang. Hentikan omong kosong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Huang Ganjun sudah menyerang dengan berani. Momentumnya seperti gunung megah yang bergerak ke samping, dominasinya tak tertandingi. Di tangannya, dia menggunakan tinju Xingyi Liu He. Setiap kali dia memukul, tangan, siku, pinggang, dan pinggulnya semuanya bergerak bersamanya. Dengan setiap tarikan napas, gerakan dan keheningan digabungkan, dan momentumnya seperti dewa yang menabuh genderang besar, mengguncang dunia. Banyak tokoh penting yang sedikit menyempitkan pupilnya, sangat menyadari bahwa teknik tinju Huang Ganjun tidak biasa dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Bagaimana orang ini bisa berubah begitu banyak? Li Tianhan mengerutkan kening. Namun saat Wen Zhuyuan mengambil tindakan, mata semua orang kembali berbinar. Saat itu, sosoknya melayang, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia menerobos pukulan Huang Ganjun, tampak santai dan nyaman. Dan dalam pertempuran berikutnya, Wen Zhuyuan melangkah maju selangkah demi selangkah, angin di telapak tangannya seperti badai yang dahsyat, serangannya intensif dan cepat, dan ada momentum yang dahsyat dalam keanggunan. Tak lama kemudian, Huang Ganjun menjadi pasif dan hanya bisa berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia hanya bisa menunggu lawannya kelelahan dan mengungkapkan kekurangannya, lalu mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Ada seruan dan keributan di luar stadion. Pertarungan ini pasti akan lebih seru dan intens.
Apakah itu Huang Qianjun atau Wen Zhuoyuan, latar belakang seni bela diri yang mereka tampilkan membuat orang-orang besar memandang mereka. Kekuatan Wen Zhuoyuan sudah diharapkan oleh semua orang. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah Huang Ganjun mampu menahan serangan Wen Zhuoyuan. Ini sangat mengejutkan. Jika tren ini terus berlanjut, Huang Qianjun akan kalah. Sui telah menyaksikan pertempuran itu. Saat dia melihat ini, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Meskipun Huang Qianjun telah membuat kemajuan besar, dibandingkan dengan Wen Zhuoyuan, dia masih tertinggal satu tingkat dan tidak dapat menebusnya dalam waktu singkat. Namun, di masa depan, selama Huang Qianjun tidak mengendur, dia ditakdirkan untuk melampaui Wen Zhuoyuan. Benar saja, pemenangnya segera ditentukan. Huang Ganjun dikalahkan. Meskipun dia telah berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, berharap untuk memanfaatkan kekurangan sekecil apapun untuk melawan, sayangnya, Wen Zhuoyuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pemimpin generasi muda keluarga sastra yang sangat dinantikan ini menunjukkan kehebatan bertarung yang sangat menakutkan di antara rekan-rekannya. Akhirnya, dengan telapak tangan terbelah, dia menerobos pertahanan Huang Ganjun dan menamparkan dadanya. Bang! Huang Ganjun tersandung ke tanah dan mencoba berdiri, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi. Baru pada saat itulah orang-orang melihat dada dan roknya terkoyak-koyak, dan ada bekas telapak tangan cekung di kulitnya. Banyak tokoh generasi muda yang menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wen Zhuoyuan tidak diragukan lagi terlalu tirani. Kota terdiam sesaat, dan kemudian tiba-tiba bersorak menggelegar, memuji Wen Zhuoyuan karena kemenangannya, dan beberapa pemain besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan tangan mereka karena kagum. Orang-orang besar dan anak muda di keluarga Wen semuanya senang dengan hal ini. Kemenangan Wen Zhuoyuan membuat mereka merasa gembira dan bangga. Saat ini, Wen Zhuoyuan tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang, pakaian putihnya lebih bagus dari salju, dan pemandangannya tak tertandingi.